Ini adalah 33 nama awal penggawa Timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi Piala ASEAN tahun 2024 yang familiar sering kita sebut yaitu turnamen Piala AFF. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari nama pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong merupakan pemain kombinasi nih dari skuad Timnas U20 pun termasuk Timnas U22. Nah, ini penting bagi pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong untuk membayar dalam tanda petik ya kepercayaan yang sudah diberikan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, terkhusus di momen Timnas Indonesia senior sekarang teman-teman, banyak diisi oleh pemain yang merasakan Liga Eropa dan persaingan pun semakin ketat. Namun demikian, Coach Shin Tae-yong sudah katakan fair teman-teman, jika ada pemain-pemain yang berasal dari Liga Indonesia yang menampilkan permainan yang ideal, sempurna, dan lain sebagainya teman-teman, itu akan dipanggil untuk bisa bermain di skuad Timnas Indonesia senior yang biasa kebelakangan ini diberi kepercayaan oleh Coach Shin Tae-yong. Salah satu pemain yang sudah dibuktikan oleh Coach Shin Tae-yong yaitu Malik Rizaldi. Kita perlu menggarisbawahi, menghadapi turnamen Piala ASEAN tahun 2024 atau Piala AFF ini, PSSI bersama Coach Shin Tae-yong sudah sepakat menggunakan pemain kelompok usia, bukan menggunakan pemain Timnas Indonesia senior yang sudah dibentuk oleh Coach STY beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang. Ada pemain-pemain diaspora kita yang tidak bisa memenuhi panggilan, dan ada memang beberapa pemain diaspora kita tidak dijadikan prioritas oleh Coach Shin Tae-yong untuk dimasukkan ke skuad ini. Namun ada juga beberapa pemain yang dibutuhkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi ini kombinasi yang sangat amat apik ya, dari tadi sudah kita sebut kelompok usia pemain-pemain kita, kemudian di hybridkan, ditempa lagi dengan ada beberapa rencananya pemain-pemain diaspora kita. Nah, pertukaran knowledge, penukaran pengalaman ini kan salah satu aspek penting untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dari pemain-pemain tersebut. Oke, kita bahas dari posisi penjaga gawang. Penjaga gawang ada Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC. Nah, Cahya Supriyadi ini seperti yang sudah aku katakan ya 2-3 tahun ke belakang teman-teman, aku pernah melakukan komunikasi dengan talent scouting yang berasal dari Kolombia pada saat Cahya Supriyadi bermain di Toulon Cup, memperkuat Timnas Indonesia kelompok usia kita. Nah, di pertandingan tersebut Cahya Supriyadi menampilkan permainan yang prima. Lalu aku bertanya dengan kolega aku tersebut yang menonton langsung di Perancis teman-teman, dari sekian angkatan Cahya Supriyadi yang bermain di Toulon Cup, siapa pemain-pemain yang oke? Disebutlah salah satunya Cahya Supriyadi. Namun sayangnya Cahya Supriyadi teman-teman di beberapa tahun ke belakang menjadi pemanis di bangku cadangan kiper Persija Jakarta. Nah, Andri Tani lebih sering diberi kepercayaan dan membuat Cahya Supriyadi pun tak mampu menunjukkan artikulasi permainannya di atas lapangan. Mereduplah Cahya Supriyadi. Nah, sekarang aku mengapresiasi teman-teman Cahya Supriyadi untuk musim ini memperkuat Bekasi City FC. Akhirnya dia keluar dari zona nyamannya, dan ketika dia sudah keluar, ini step up penting bagi dirinya untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang sudah dipikirkan oleh talent scouting dari Kolombia dan lain sebagainya, menonton dirinya beberapa tahun lalu, itu tidak salah. Yang membedakan memang pada saat di Persija ia tidak mendapatkan kesempatan. Nah, kebetulan aku juga menonton beberapa pertandingan Bekasi City FC di Liga 2. Ingat, Cahya bermain di Liga 2. Banyak shape yang krusial ditunjukkan oleh Cahya Supriyadi, dan itu membantu kekokohan pertahanan yang dimiliki oleh Bekasi City FC. Jadi untuk posisi Cahya Supriyadi, ya aku memaklumi dan mengerti kenapa Coach Shin Tae-yong memanggil Cahya Supriyadi. Dan ya secara postur Cahya Supriyadi tidak menjulang tinggi teman-teman, tetapi bagaimana penangkapannya, shape-nya itu kan, pembacaan arah bolanya itu oke ya, walaupun ada beberapa lagi yang harus kita soroti, masalah individual error,
masalah kesalahan elementer teman-teman harus tentu dihindari oleh Cahya Supriyadi untuk bisa menciptakan rasa kepercayaan diri kepada dirinya, sehingga pelatih-pelatih timnas kita pun semakin menyoroti Cahya Supriyadi. Lalu ada Dava Fasya di Borneo FC. Ya tentu di Borneo FC Dava Fasya ya posisinya berlawanan dengan Nadeo Argawinata. Tentu secara jam terbang tidak begitu banyak, namun jika kita bicara nama Dava Fasya di posisi penjaga gawang, nggak asing nih di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Lalu ada Erlangga Setio, ini kan sudah familiar dikala Coach Sintayong menjadi pelatih timnas beberapa tahun ke belakang teman-teman dipanggil. Lalu ada Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang, dan Ikram Al-Ghifari juga merasakan hal yang sama, diberi banyak kesempatan oleh timnas kelompok usia kita oleh head coach. Nah, kita bergeser ke posisi back. Ada Ahmad Maulana Syarif. Ini Ahmad Maulana Syarif teman-teman memang sejak Piala Presiden gila-gilaan di sektor fullback kanan yang ditempatinya di Arema FC, memukul banyak upaya lawan ketika mengeksploitasi sektor pertahanan Arema tersebut, dan itu salah satu nilai plus bagi Ahmad Maulana Syarif yang secara endurance pun bukan hanya kuat dari sisi defensif, tetapi dari sisi attacking pun sangat amat proper, naik turun, dan Ahmad Maulana Syarif menunjukkannya pada saat menghadapi Madura United beberapa waktu kemarin. Ahmad Maulana Syarif menunjukkan sisi agresifnya, ia mampu menciptakan sebuah gol, dan pada saat itu Ahmad Maulana Syarif bukan bermain sebagai fullback sebelah kanan, tetapi bermain di fullback sebelah kiri. Instingnya dari sisi agresif itu sangat amat dibutuhkan kalau kita bicara sistem yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Lalu ada Kadek Arel. Ya, Kadek Arel pemain yang sangat amat bagus di Bali United pun mendapatkan kesempatan sering ya teman-teman. Dan ya, ketika kita bicara khususnya Kadek Arel banyak diberi kepercayaan dan bahkan sebagai kapten, ya tak usah lagi diragukan Kadek Arel, tinggal bagaimana improvementnya terhadap perkembangan secara individual sehingga bisa semakin meningkat permainan dari Kadek Arel. Nah, ini ada pemain diaspora kita ataupun pemain yang merasakan kompetisi yang ada di Liga Eropa. Justin Quincy Hubner dari Wolverhampton. Nah, ya semua sudah kita lihat bagaimana permainan Justin Hubner. Tentu di turnamen ASEAN alias Piala AFF ini kan banyak tricky. Nah, jadi harus nih diantisipasi oleh Justin Hubner rasa meletupnya emosinya. Jadi kalau misalnya Justin Hubner sering melakukan pelanggaran ataupun kartu merah, teman-teman ya itu harus agak direm teman-teman. Berbeda di kawasan Asia Tenggara ini, kadang karena gengsi itu segala cara segala upaya dilakukan. Ada Alvan Swaib. Nah, ini dari Persebaya Surabaya. Alvan Swaib ini pun ya banyak ya awal-awal musim teman-teman diberi kesempatan oleh coach Paul Munster di Persebaya Surabaya, dan ya memang memberikan energi dan tenaga baru ya terhadap penampilan yang ia tunjukkan bersama Persebaya Surabaya. Nah, sempat ada momennya Alvan Swaib disanjung-sanjung, dan ya namanya juga pemain muda teman-teman, pelan-pelan Alvan Swaib pun ya akhir-akhir ini sedikit mendapatkan kesempatan, tetapi well done lah, sudah berani Alvan Swaib menunjukkan akselerasinya ketika ia diberi kepercayaan. Bagi pemain muda itu ketika diberi kesempatan memang harus all out ya. Kita bergeser lagi, ada Michael Alfredo Tata. Jujur aku melihat Michael Alfredo Tata mengikuti sejak di Arema FC teman-teman. Ya, secara defensif sebenarnya Alfredo Tata ini harus meningkatkan diri lagi. Banyak pada saat momennya bersama Arema FC di posisi dicecar. Bersama Persebaya Surabaya pun pelan-pelan so-so lah ya sudah meningkat nih atribut defensif yang dimiliki oleh Alfredo Tata. Ya, yang paling penting ketika dia sudah semakin meningkat, sisi agresifnya pun harus terus terlatih. Nah, di Persebaya Surabaya ia akan beririsan posisinya dengan dengan posisi Bruno Moreira. Jadi Bruno Moreira ini secara skill individual di Persebaya sangat amat agresif. Nah, jadi keagresifan Alfredo Tata itu ditutupi oleh Bruno Moreira. Nah, Bruno Moreira kan kuat kali satu lawan satunya. Jadi ya jika kita bicara Tata memang progresnya meningkat, namun ya
menarik ya pemanggilan yang dilakukan oleh timnas untuk Alfredo Tata, tetapi ya namanya juga pemain muda, semoga ini kesempatan ya bagi Alfredo Tata untuk bisa menunjukkan hal yang sensasional. Kemudian ada Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Nah, sebenarnya ini pemain yang memang sudah menunjukkan keistimewaannya pada saat Bernardo Tavares bersama PSM Makassar menjadi juara. Nah, Zaki Ashraf tampil sangat amat luar biasa. Lalu ada Asnawi Mangkualam ya, ini no comment, nggak usah kita bahas ya. Untuk level di ASEAN alias Piala AFF sangat amat dibutuhkan. Doni Trippier Mengkas ini juga udah sering kita bahas, kemampuannya di sektor sayap kiri, lalu melakukan crossing salah satu hal yang dibutuhkan. Kemudian Muhammad Ferrari jelas. Nah, ini ada lagi Kakang Rudianto bersama Persib sekarang teman-teman, terus berkembang Kakang Rudianto. Kemarin baru aja kita bahas Kakang Rudianto, sosok yang sangat amat fenomenal dari atribut defensif yang dimiliki oleh Persib Bandung. Sebelumnya dengan menggunakan sistem 4 back nggak terlihat nih Kakang Rudianto bersama Persib Bandung, namun ketika sudah menggunakan pola 3 back meningkat permainan Kakang Rudianto. Nah, itu diakui sendiri oleh Coach Boyan Hodak ya, atribut peningkatan yang dimiliki Kakang Rudianto. Nah, saat Persib kemarin melawan Borneo FC, Persib menang 1-0 teman-teman, Kakang Rudianto pun menunjukkan keistimewaannya dalam membaca permainan, membaca sisi penyerangan yang dilakukan oleh lawan, sehingga upaya yang dilakukan oleh lawan pun terantisipasi. Lalu ada Robbie Darwis selain kekuatan attacking-nya, kemampuan lemparan kedalaman dibutuhkan sih jelas bagi timnas Indonesia. Lalu ada Pratama Arhan, Robbie Darwis kuat lemparan ke dalam, Pratama Arhan kuat dari lemparan ke dalam. Lalu ada gelandang Arkan Fikri ya, ini Arkan Fikri bersama Arema FC luar biasa permainannya dan terus konsisten ya. Memang di posisi timnas Indonesia ya diisi oleh pemain berkualitas, membuat Arkan Fikri kesempatan pun semakin menipis. Namun demikian, seperti yang sudah kita katakan tadi, Arkan Fikri levelnya harus terus nih bersaing untuk bisa memberi kejutan terhadap sektor tengah dari timnas Indonesia. Kemudian ada Rivaldo Pakpakhan dari Borneo FC. Ini Rivaldo Pakpakhan luar biasa memang penampilannya dan diberi kepercayaan terus-menerus oleh Coach Peter Huistra ketika diberi kepercayaan sebagai defensive midfielder dengan sistem 4-3-3 di Borneo FC. Jarang menampilkan permainan yang mengecewakan ya, namanya juga pemain muda, ada beberapa miss ataupun terlalu gerasak gerusuk, sering melakukan pelanggaran lah ya, kasarnya kayak gitu teman-teman ya. Namanya juga sebagai breaking defensive midfielder harus lebih klinis lagi, harus lebih clean pelanggaran-pelanggaran yang agar tidak memberikan kartu kepada timnas Indonesia nanti. Raihan Hanan ya, ini pemain muda yang akselerasinya sangat amat luar biasa di Persija. Kemudian Janadian Faris ya, seperti sudah kita lihat gaya permainannya beberapa tahun lalu, nggak usah kita perdebatkan. Niko Saputro juga demikian teman-teman, ini dari Persija sekarang di Dewa United, akselerasinya di sektor sayap ataupun di koridor half space teman-teman menjadi salah satu kekuatan yang prima. Kemudian Victor Detan ini pun ya sama seperti Zaki Ashraf, sebenarnya sejak era Coach Tavares meningkat juga banyak ya. Di eranya Coach Bernardo Tavares itu pemain yang meningkat, salah satunya ada Ananda Raihan. Nah, seperti di pemanggilan kali ini dipanggil lah Ananda Raihan Halib dari PSM Makassar. Nah, Imade Tito dari Bali United mendapatkan pengalaman yang serupa juga, banyak menit bermain teman-teman untuk usia dia, dan kemarin sempat mengalami cedera, tetapi menurut informasi yang aku lihat nggak begitu serius ya cedera. Nah, ada Ivar Yener di posisi sektor tengah, Marcelino Ferdinand pun dipanggil, serta Armando Obed Oropa. Armando Obed Oropa ini baru pertama kali dia dipanggil teman-teman, dan PSBS Biak pun kan sekarang sudah pelan-pelan mencoba stabil nih, konsisten, dan pemain-pemain yang diberi kepercayaan di PSBS Biak banyak sebenarnya yang bisa kita kulik, dan Armando Obed Oropa salah satu pemilihan yang aku rasa baik ya yang dilakukan oleh staff official Coach STY. Nah, di sektor tengah di masing-masing pos, baik itu di posisi back ya, kemudian sektor tengah, bahkan sektor depan teman-teman, ada satu pemain diaspora yang ditempati ataupun pemain yang merasakan bermain di level yang lebih tinggi. Nah, ini untuk menciptakan pengalaman, memberikan ilmu sangat amat penting sih, bagus ya apa yang dilakukan. Kemudian di sektor penyerang, Rafael William Strike di Brisbane Roar. Nah, Rafael Strike ini pun baru diizinkan bermain ketika timnas Indonesia lolos ke semifinal, yaitu hak daripada
daripada klub kita normalisasi. Lalu ada Arkan Kakak ini kesempatan yang sangat amat harus dimanfaatkan, karena ya you know lah, beberapa edisi ke belakang banyak sekali artikulasi kalimat, cercaan kepada dirinya, dan seperti saat kita melakukan interview eksklusif dengan ayahanda Arkan Kakak, ada rasa-rasa seperti tidak nyaman lah terhadap Arkan Kakak. Semoga ini step up untuk lebih bagus Arkan Kakak. Nah, ada Ronaldo Kuateh sekarang bermain di Muangthong United. Setelah sekian lama Ronaldo Kuateh nggak terlihat, ya sudah 100% lah ini harus dimanfaatkan oleh Ronaldo Kuateh untuk bisa memberikan kesan bagus terhadap Coach Sintayong, pun terkhusus untuk pecinta sepak bola Indonesia. Sayang banget teman-teman, dengan usianya masih muda, potensinya besar sekali. Lalu ada Arsya Ramadan Ahmad dari Madura United. Ya, so far so good, meski di Madura United ada Maxwell, kemudian Lulinya juga beberapa kali dimainkan sebagai false nine. Arsya ini bisa muncul, itu salah satu good point dari Madura United. Nah, selanjutnya ada Hoki Caraka, dan ini pemain yang tak usah kita sebut, yang memang rutin dipanggil oleh Coach Sintayong dan profilingnya cocok dengan Coach Sintayong. Nah, salah satu kesimpulan yang penting, ini kan timnas senior yang dipanggil untuk menghadapi Piala AFF, pemain-pemain kelompok usia. Kombinasi lah ya, kombinasi teman-teman. Ketika kita bicara level timnas Indonesia, sesungguhnya kita kan sudah berhadapan nih dengan Arab Saudi. Negara-negara lain di Asia Tenggara, teman-teman, sudah memperhitungkan timnas Indonesia. Sudah berbeda matanya terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, problematika pemain-pemain kita sebelum bertanding itu takut menghadapi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, negara-negara superiornya. Nah, dengan timnas Indonesia kita sudah ditakuti oleh negara-negara Asia Tenggara, harusnya pemain-pemain yang sudah diberi kepercayaan oleh Coach Sintayong ini berubah nih mindsetnya. Nah, ketika berubah mindsetnya menghadapi negara di Piala AFF, sudah levelnya, standar pemikiran itu terupgrading, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman, melakukan passing under pressure, bla 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 bla, membuat ketidakstabilan terhadap permainan timnas Indonesia. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah ya, ada beberapa pemain mungkin yang tidak dipanggil, teman-teman yang familiar. Ya, alasan tidak dipanggil mungkin di klubnya menipis itu stok, ataupun klubnya membutuhkan banget kehadiran pemain tersebut, karena AFF main, liga nggak berhenti. Bye.